Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida SPDI, guru pengajar SMKN 1 Kedaung, begitu juga mahasiswa PPG Daljab 3 YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kegiatan ini saya akan menampilkan praktek pembelajaran lapangan 2 RPP 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Semangat. Apa kabarnya anak-anakku? Baik. Alhamdulillah. Untuk kali ini kita akan lanjut ke materi tentang pendidikan agama Islam, yaitu terkait dengan tata cara pengurusan jenazah. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Tinggal ketua kelas untuk melakukan doa terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Ibu absen terlebih dahulu. Adelia, hadir Ibu. Bening, Desi Firlia, hadir. Fatihah Sari, hadir. Muhammad Raka, Muhammad Zulfikar, Oktavia, hadir. Roma Arini, Sugesti, hadir. Tarini, hadir. Jarotul, hadir. Zaskia, hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan berkaitan dengan tata cara pengurusan jenazah ya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mengingat kembali pembelajaran minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Materi minggu kemarin itu yaitu berkaitan dengan patuh dan hormat kepada kedua orang tua dan guru. Patuh dan hormat kepada kedua orang tua dan guru merupakan salah satu kewajiban bagi seorang anak. Rasulullah SAW menegaskan bahwa ridho Allah berada di ridho orang tua dan murka Allah berada di murka orang tua. Maka dari itu kita harus selalu menghormati dan patuh terhadap orang tua. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Baik ya. Ini adalah yang berkaitan kemarin itu berkaitan dengan hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Kenapa harus ada nama gurunya juga? Karena guru juga termasuk orang tua sebagai pengganti ketika kalian berada di sekolah. Jadi adalah ridho wa fi ridho walidain wa suqtullahi fi suqtil walidain. Jelas ya. Kalimat tersebut yang harus kita pegang supaya kita bisa menjadi orang yang selalu hormat dan patuh terhadap orang tua kita, agar nanti kehidupan kita berjalan dengan lancar. Apa yang kita harapkan berjalan dengan lancar disebabkan karena ada ridho dari orang tua. Itu ya ya. Kita akan melanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang tata cara pengurusan jenazah. Ketentuan tata cara pengurusan jenazah
ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah. Apa yang ada di benak kalian berkaitan dengan jenazah? Apa? Ada orang yang meninggal. Kemudian apa lagi? Berkaitan dengan jenazah. Berarti ada orang yang meninggal, pasti akan ada yang mengubur, memandikan, mengkafani, mensolati. Kemudian apa lagi? Sebelum dilakukan hal tersebut, biasanya kita sebagai tetangga akan melakukan takziah. Kenapa harus ada takziah? Karena di sini adalah untuk memperingat, untuk memberikan semangat bagi orang yang ditinggalkan supaya dia tidak berlarut mengingat akan ditinggal oleh orang yang yang disayangi tersebut, ya. Sehingga dia tetap optimis melakukan kehidupan ke depannya, ya, supaya bisa berjalan dengan baik. Di sini ada peta konsep tentang kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang tadi sudah dibicarakan tentang memandikan jenazah. Bagaimana proses memandikan jenazah itu harus kita ketahui, walaupun hukum dari jenazah tersebut, pengurusan jenazah adalah fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah tersebut? Fardu kifayah berbeda dengan fardu ain. Fardu kifayah kewajiban bagi sebagian orang. Jadi kalau misalnya di situ adalah orangnya tersebut hanya di suatu desa itu yang bisa hanya 1 atau 2 orang, maka semuanya akan gugur. Tapi kalau misalnya di antara satu desa tersebut tidak ada yang sama sekali bisa, maka akan berdosa. Ini makanya disebut dengan fardu kifayah, hukum dari pengurusan jenazah. Yang kedua, mengafani jenazah, mensolati jenazah, mengubur, ya. Di sini kalian harus pahami dengan baik bagaimana proses pengurusan jenazah. Kemudian baru kalian bisa menelaah dan menganalisis perawatan jenazahnya tersebut. Seperti apa sih? Ya. Baru kita akan menimbulkan, kita sebagai umat Islam akan peduli, kepedulian kita dalam merawat jenazah. Ya. Selanjutnya yang harus kalian ketahui sebelum pembelajaran dimulai adalah tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah bisa menelaah penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan umat Islam, dengan aturan syariat Islamnya dengan baik. Kemudian setelah kita bisa menelaah, kita membiasakan sikapnya, membiasakan sikap tanggung jawab dan kerja. Di sini kerjasama dalam menyelenggarakan jenazah. Jadi ketika ada orang yang meninggal, kita gotong royong, ya, di masyarakat tersebut, baik material atau non materialnya. Kemudian membuktikan kepedulian. Yang ketiga, kita bisa membuktikan kepedulian terhadap jenazah dalam kehidupan sehari-hari. Kita ada rasa pedulinya. Baru setelah itu kita bisa menelaah kandungan dalil nakli yang terkait dengan tata cara pengurusan jenazah. Jadi selanjutnya adalah kita mengarahkan seperti apa sih mengarahkan tata cara pengurusan jenazah. Mengarahkan untuk kitanya supaya kita bisa mempelajari pengurusan jenazah tersebut. Kemudian kita bisa memperjelas, oh ya seperti ini nih cara pengurusan jenazah. Ketika ada orang meninggal laki-laki, harus diurus, sebaiknya diurus oleh laki-laki. Kalau misalnya jenazahnya perempuan, sebaiknya akan diurus oleh perempuan. Ini yang memperjelas supaya tidak terjadi miskomunikasi siapa saja yang diuruskan, tapi harus ada aturannya. Dan kita bisa menampilkan penyelenggaraan jenazah. Ini adalah tujuan terakhir. Di sini dua hal tersebut adalah keterampilannya. Jadi setelah kita tahu dasar-dasarnya seperti apa, kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi tersebut. Oke, kalian bisa lihat gambar di depan ini yang berkaitan dengan tata
orang yang sedang membawa jenazahnya, ada orang yang sedang mengubur, ada orang yang sedang mensolati jenazah. Kalian lihat dulu apa yang ada di pemikiran kalian sehingga kalian bisa menanggapi gambaran tersebut. Karena pembelajaran kita berbasis different basic learning, kalian boleh berkelompok, boleh dengan pattern yang hanya 2 juga boleh, atau 4 bebas ya. Di sini dibebaskan kalian untuk melakukan apa sih keinginan kalian yang terkait dengan jenazah tersebut. Berkaitan dengan jenazah. Boleh kalian misalnya ingin praktek sholatnya biar kalian tambah bisa untuk mempraktekkan sholat, karena walaupun di sini kebanyakan perempuan, tetap kita bisa untuk mensolati. Sudah melakukan tadi diskusi dengan teman-teman kalian terkait dengan tata cara pengurusan jenazah. Boleh sekarang dipersiapkan untuk presentasi, karena nanti di antara beberapa kelompok ini akan presentasi ya. Siapa yang mau presentasi? Boleh ya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya, yaitu 1. Memandikan, 2. Mengkafani, 3. Menyalatkan, 4. Menguburnya. Namun sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pejamkanlah matanya dan doakanlah ampun kepada Allah SWT atas segala dosanya. 2. Luklah seluruh badannya dan dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan orangnya. B. Memandikan jenazah. Syarat-syarat wajib memandikan jenazah. 1. Jenazah itu orang Islam apapun aliran, mayoritas ras, suku dan lainnya. 2. Tidak pasti tubuhnya walaupun sedikit. C. Mengkafani jenazah. Kain kafan harus tidak 1 lapis. Sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap 1 lapis di antaranya merupakan kain basahan. Abu Salamah yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah berapa lapis kain kafan Rasulullah SAW. 3 lapis kain putih, jawab Aisyah. Selanjutnya itu sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Saya
Kementerian Kesehatan telah menginformasikan sudah ada pasien yang positif. Sehingga dalam kasus tersebut, petugas pemakaman harus memakai alat pelindung diri untuk keamanannya. Izin menambahkan, dalam pengurusan jenazahnya boleh dimandikan dan dikafani sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020 yang mana umat Islam yang wafat karena wabah COVID-19 dalam pandangan syariat termasuk kategori syahid akhirat yang mana hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi. Adapun kesimpulannya, cara menikmati adalah menjenguk atau bertaziah dan berziarah kubur, dan mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah, yaitu kewajiban secara bersama-sama atau bergotong royong. Dan orang yang cerdas adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya di saat mati kelak. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, tadi adalah berkaitan dengan pengurusan jenazah yang berbeda dari yang pernah kita lihat. Nah, kalian biasanya melihat, oh tata cara pengurusan jenazah itu seperti ini. Ya, dikafani biasa, diurus, dimandikan dengan langsung kita berhadapan, tapi langsung kita bersentuhan, bisa dipegang seperti apa pun kita bisa langsung. Tapi kalau untuk pengurusan jenazah yang terkena wabah COVID-19 yang kemarin ya, semoga sekarang Indonesia tidak ada lagi ya, menjaga dengan kesehatannya wabah tersebut supaya menghilang ya, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu menjaga kebersihan dan yang lainnya ya. Sini pengurusannya jelas berbeda. Ketika ada yang terpapar oleh COVID-19 ya, di situ kita sebagai umat Islam mungkin kok seperti itu ya. Pertama awal yang kita pikirkan pasti beranggapan kenapa itu tidak bisa diurus dengan langsung, kenapa harus ada prosedur, karena apa, kita berpegangan langsung dengan apa yang mereka pegang saja itu langsung terpapar. Kita kan nggak tahu ya, kita pegang apa, kita bertemu langsung atau berbicara dengan jarak berapa senti pun kita tiba-tiba terpapar langsung dengan COVID tanpa kita sadari. Maka disitulah pengurusannya akan berbeda. Dia menggunakan benar-benar baju APBD ya, dengan ketat. Dianya juga yang memakai itu tidak boleh sampai pegang-pegang mukanya, tidak boleh makan selama dia dalam proses pengurusan tersebut. Sampai nanti dia selesai dibersihkan dulu semuanya. Mandinya pun dia ada sabun khususnya terkait dengan agar terhindar dari COVID tersebut. Ya, ini adalah intinya adalah pengurusan. Kenapa diperbedakan tersebut adalah untuk kemaslahatan umat. Ya, karena di situ ada bahaya, ada darurat. Ya, jadi di situ kita harus menghindarinya supaya sama-sama kita bisa terjaga untuk kesehatan kitanya untuk generasi yang akan datang. Karena memang yang terkena itu, yang bahaya itu adalah bagi orang-orang yang sudah memiliki sakit bawaan. Ya, kalau kita yang masih sehat mungkin terkena langsung sedikit, kita istirahat sebentar, kita sudah sembuh. Tapi kalau yang sakit bawaannya ada, maka dia akan lama prosesnya, lama proses penyembuhannya. Itulah yang kenapa prosesnya berbeda dengan pengurusan jenazah yang kita lihat. Oke, di sini kalian pahami dengan baik, karena tata cara pengurusan jenazah itu memang dalam Islam jelas harus kita lakukan dengan baik ya. Tidak boleh kita biarkan ya. Karena tempatnya pun berbeda, karena berapa kedalamannya untuk pengurusan jenazah tersebut, memang biar tidak mengeluarkan atau cairannya tersebut sampai membuat artinya banyak orang yang terpaparnya tersebut itu ya. Pengurusan jenazah, dalam pengurusan jenazah harus diperhatikan adalah tata cara keempat tersebut, yaitu pertama adalah memandikan, mengkafani
jenazah. Tata cara pengurusan jenazah ketika memandikan posisinya seperti ini ya. Karena arah kiblatnya sebelah sana, sampai kepalanya di sini untuk memandikan. Semuanya tertutup memandikan itu. Tidak boleh terbuka. Kita pun sama. Walaupun jenazah ini sudah meninggal, tapi tetap harus menjaga aurat jenazahnya. Kita tidak boleh terbuka. Ya, terbuka atau kita sengaja melihat tidak boleh. Kemudian yang memandikan sebaiknya adalah jenazah. Ketika jenazahnya laki-laki, maka yang memandikannya laki-laki. Ketika jenazahnya perempuan, maka perempuan. Tapi kalau misalnya istrinya yang meninggal, suami karena haknya, walaupun ada mahram-mahram yang lainnya, suami lebih berhak ya. Karena dia lebih tahu untuk menutupi aurat istrinya atau aib atau yang lainnya, itu bisa tertutup oleh suaminya. Kemudian jika istrinya jika suaminya yang meninggal, istri pun punya hak untuk memandikan. Betul ya. Jadi itu proses pemandian. Jadi ketika proses pemandian itu kita benar-benar harus hati-hati, karena jenazah itu walaupun sudah meninggal tapi ada perasaannya terasa. Kalau misalnya kita keras-keras banget untuk memandikan, sakit, merasakan sakit. Walaupun dia sudah berbeda, sudah antara jasad dan ruhnya itu sudah berbeda, sudah terpisah di sini. Ya, makanya kita harus tetap bisa menjaga pengurusan jenazah sampai nanti ke menguburkan. Nah, ini adalah proses tata cara pengurusan jenazah. Ya, ada sebuah ayat, ya, ayat yang berkaitan dengan tata cara pengurusan jenazah. Siapa yang mau membacakan ayatnya? Oke, boleh. Anda, Mbak. Terima kasih ya atas pembacaan ayat Al-Qur'annya. Semoga mendapatkan keberkahan, ya, mendapatkan syafaatnya dari bacaan Al-Qur'an tersebut. Di sini ada kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Akan nyawanya itu pasti. Ya, makanya di sini kita harus ingat, ketika adanya hidup pasti akan ada mati. Ketika ada pertemuan pasti akan ada perpisahan. Itu adalah hukum kausalitas. Hukum timbal balik. Ya, pasti akan terjadi hidup kita, ada senang, ada sedih. Oleh karena itu kita selalu ingat bahwa hidup kita itu adalah awalnya tidak memiliki apa-apa. Jadi ketika kita meninggal, jangan sampai kita berpikiran nanti apa yang kita bawa. Ya, karena apa? Kalau harta tidak akan pernah kita bawa, tapi hanya amal ibadalah yang kita bawa. Ya, di sini adalah, makanya di sini harus kita ingat lunas kita di waktu mau siap. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang harus kita pahami, supaya ketika kita berpisah dengan orang tua atau adik atau kakak atau nenek atau kakek, semuanya itu adalah kembali karena Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, diberikan doa supaya dia diberikan kelapangan. Ya. Kemudian nanti semoga kita bertemu di hari akhir, yaitu yang terakhir banget apa? Antara surga atau neraka. Semoga kita semuanya diberikan ke surga. Iya ya. Baik, tadi sudah kalian pahami berkaitan dengan tata cara pengurusan jenazah,
aturan-aturan yang terkait ya di sini ya, mengkafani, mensuarati, memandikan, mengubur, ya. Kemudian kita pun tahu tentang tata cara takziah yang baik ya nak ya. Supaya kalau tata cara takziah yang baik ketika kita bertakziah kepada orang, ya, kita jangan sampai kenapa sih bisa sakit, kenapa sih bisa meninggal atau yang lainnya. Ya, padahal tadi misalnya pagi-pagi baru ketemu, itu karena kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang sedang belajar, tiba-tiba dia langsung jatuh, tiba-tiba langsung meninggal. Ada yang lagi membaca Al-Quran, tiba-tiba ditarik nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kuasa, jadi kita pasrah. Itu adalah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah waktunya. Memang kita harus berpisah dengan orang yang kita cintai. Oke, kita permainan kembali ya, berkaitan dengan tata cara pengurusan jenazah. Dari belakang. Siapa selawat kata? Ada 3 pertanyaan. Pilih yang mana? Pilih yang bawah ya. Jelaskan siapa saja yang berhak memandikan jenazah. Siapa saja berarti orangnya ya, orang yang memandikan jenazah. Kalau yang laki-laki itu kan yang laki-laki ya, terus istrinya, orang tuanya, yang laki-laki bisa, terus Benar? ada yang itu yang buat misalkan yang wanitanya itu yang memandikan juga, terus kalau itu istrinya meninggal suaminya juga. Oke, berarti kalau yang meninggal itu adalah seorang laki-laki maka memandikan laki-laki juga. Tapi kalau misalnya yang perempuan juga karena satu mahram sama-sama sejenis ya di sini artinya itu mahramnya. Ya. Berbeda kalau misalnya diperbolehkan juga misalnya adalah tadi yang disebutkan misalnya adalah istrinya, maka siapa? Suaminya diperbolehkan untuk memandikan. Begitu juga sebaliknya. Ini adalah pengurusan sholat, pengurusan yang berhak, siapa yang berhak memandikan jenazah. Betul ya Nak ya? Ya betul. Suatunya. Terima kasih ya. Lanjut selanjutnya. Sekali lagi. Allah
dan laki-laki. Perbedaan sholat jenazah. Posisi kepalanya kalau yang laki-laki itu Kalau yang laki-laki di kepala ya, posisi imamnya lurus sama kepala Ya. sebenarnya. Kalau yang perempuan sama perut. Di Dan mana posisi imamnya? betul ya? Ya. Tata cara pengurusan jenazah untuk sholat di sini adalah terkait dengan sholat jenazahnya ya. Pertama, perbedaannya adalah letak posisinya. Nah, posisi jenazah, jika jenazahnya adalah laki-laki, maka posisinya itu berada di imamnya berada di kepalanya. Sini ya, berarti di kepalanya seperti ini. Tapi kalau jenazahnya itu perempuan, maka berada di perutnya, di tengah-tengahnya, tengah-tengah bagian badannya. Itu adalah untuk jenazah perempuan. Yang kedua adalah niat sholatnya. Ya, beda juga ya. Ya. Kalau untuk yang perempuan, sholli ala hadhil mayyati arba'a takbiratin fardhu kifayati billahi ta'ala maqaman lillahi ta'ala. Itu adalah untuk jenazah perempuan. Kalau laki-laki, sholli ala hadhil mayyati arba'a takbiratin fardhu kifayati maqaman lillahi ta'ala. Yaitu bedanya untuk pengurusan sholat jenazah. Paham? Paham. Ya, semoga dengan pembelajaran kali ini terkait dengan tata cara pengurusan jenazah, kalian bisa menerapkan dalam kehidupan kalian ya. Minimal kalau kalian misalnya takut dengan jenazah, kalian coba-coba ikutan kalau kajian. Ya, untuk keberanian. Ya, untuk membiasakan terlebih dahulu, karena tidak selamanya orang-orang itu ujug-ujug langsung paham, tapi ada pelajaran itu sedikit demi sedikit untuk kita untuk berani terhadap jenazah. Sebelum kalian misalnya ikut memandikan jenazah, karena kalau misalnya yang meninggal itu ada anak keluarga kita atau ada ibu atau adik atau kakak, biasanya kita akan terlibat, akan mengurus kalau kitanya berani di situ ya. Karena ada yang mungkin kalau memandikan itu sampai di pangkuannya ya, ada di pangkuannya, di pangku. Kalau biasanya kan di balai ya, balai untuk kemandian, tapi itu ada di pangku. Karena itu adalah kalau kita sebagai anak mengurus jenazah orang tua, berarti kita sudah menandakan anak yang birrul walidain. Paham ya? Ya, ini adalah yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui bahwa dalam hidup itu pasti akan ada kematian. Oleh karena itu kita bersiap-siaplah untuk melakukan memperbaiki diri kita agar kita menjadi orang yang baik ya. Kalau kita sudah baik, tingkatkan kebaikan kita, jangan pernah puas hanya sampai situ saja, tapi kita selalu untuk berbuat baik. Fastabiqul khairat. Maka kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan bagaimanapun supaya kita dalam kehidupan selalu ingat, selalu toleransi terhadap orang lain juga. Ya, itu paham? Paham. Sebelum akhir pembelajaran kita boleh kalian tugas ya. Nanti di sini tugasnya itu kalian boleh membuat sebuah poster ya, poster terkait dengan pengurusan jenazah. Nah, boleh kalian seperti gambar di sini ya, yang dilihat di sini adalah tentang pengurusan jenazah ya. Kalian boleh lihat di sini dengan baik bagaimana sih tata cara pengurusan jenazah tersebut. Itu tugas yang harus kalian buat ya. Boleh lewat clippingnya
dan